Duel antara Presiden Han dan Jason dimulai bukan dengan tinju atau tendangan, melainkan dengan adu sindiran. Presiden Han dengan tatapan tajam memuji kemampuan Jason yang mampu memprediksi masa depan dengan akurat, bahkan dikelilingi orang-orang bertalenta. Ia menyadari bahwa taktik murahan tak akan cukup untuk mengalahkan sosok seperti Jason. Maka ia memutuskan untuk mengubah pendekatannya. Jika Jason adalah pilar kuat bagi semua orang di sekitarnya, maka Han harus menghancurkan pilar itu dari akarnya. Jason dengan senyum tipis membalas bahwa Han mungkin tidak cukup kuat untuk meruntuhkan pilar itu. Bahkan dalam pandangannya, Han lebih terlihat seperti seseorang yang masih mencari kenyamanan di pelukan ibunya setiap malam. Sebuah ejekan yang membuat Han tertawa kecil. Ia menanggapi dengan santai, menganggap bahwa lelucon tentang ibu sudah menjadi kebiasaan orang Amerika. Tanpa peringatan, Han kemudian mengayunkan tendangan tinggi ke arah Jason. Refleks Jason langsung bekerja. Ia mengangkat lengannya untuk menahan serangan itu. Namun di balik pertahanannya ada kebingungan yang muncul. Mengapa Han memulai pertarungan dengan tendangan setinggi itu tanpa pemanasan sedikit pun? Di satu sisi, Jason harus mengakui bahwa Han ternyata lebih berbahaya daripada yang ia duga. Dengan sorot mata menantang, Han memprovokasi Jason untuk menunjukkan bagaimana caranya bertarung di medan perang yang sebenarnya, lalu menyerbu maju. Tinju-tinju Han menghujam cepat, memaksa Jason bertahan sambil membaca pola serangan lawannya. Sebuah tendangan menyelinap masuk dan mengenai paha Jason, membuatnya sedikit goyah. Jason, yang tadinya mengira Han akan mengandalkan teknik gulat, mengingat latar belakangnya di tim nasional Jiu-Jitsu, kini sadar bahwa Han memiliki lebih banyak trik daripada sekadar teknik bergulat. Di tengah tekanan, Han mengejek mempertanyakan mengapa Jason hanya bertahan. Apakah sebagai mantan prajurit, Jason merasa kehilangan taringnya tanpa senjata di tangan? Jason tetap diam, matanya terus menganalisis setiap gerakan lawannya. Han dengan senyum mengejek memperingatkan bahwa semua itu sia-sia, karena dirinya dikenal sebagai petarung tanpa pola dalam komunitas bela diri. Mendadak Han bergerak ke samping Jason, sebuah manuver yang tak pernah ia lihat atau dengar sebelumnya. Jason yang masih berusaha memahami pergerakan itu tidak menduga serangan berikutnya. Tepat saat Han hendak menyerang lagi, Jason meludahkan air liurnya tepat ke wajah Han. Cairan itu mengenai mata Han membuatnya mundur dengan ekspresi jijik. Dengan tatapan tajam, Jason menggeram bahwa ocehan Han tentang pola bertarung membuatnya hampir tertidur. Ia menatap tajam ke arah Han seolah menantang apakah pria itu masih ingin tahu perbedaan nyata antara pertempuran di medan perang dan sekadar pertarungan di atas ring. Sementara itu, di depan gedung Ki Jiu-Jitsu Gym, Jong Han yang terluka duduk terhuyung sambil tertawa kecil. Pemilik gym Deokyeon yang baru saja menghubungi polisi memperingatkan agar ia menenangkan diri. Jong Han berusaha membela tindakannya, berargumen bahwa dunia saat ini hanya dihuni oleh orang-orang egois yang hidup makmur tanpa peduli nasib orang lain. Baginya yang penting adalah dirinya sendiri. Namun Deokyeon dengan sorot mata tegas menolak semua pembenaran itu. Menurutnya orang jahat selalu punya alasan seolah-olah mereka menjalankan kehendak dewa, padahal sejatinya mereka hanyalah kriminal murahan. Tangan Jong Han yang gemetar mencengkeram lututnya saat ia balik bertanya dengan suara bergetar, apakah Deokyeon benar-benar tahu siapa musuh sebenarnya? Dengan nada getir, ia mengungkapkan bahwa mungkin Deokyeon sendiri tak menyadari jenis monster macam apa yang saat ini sedang dilawan Jason. Pembicaraan tentang Jason sama sekali tidak menarik perhatian pemilik gym. Dengan sikap santai, ia mengatakan kepada Jong Han bahwa ia tidak tahu dan lebih dari itu, ia juga tidak peduli. Jawaban acuh tak acuh itu membuat Jong Han tertegun. Ia mencoba menekankan betapa nyatanya ancaman ini, bahwa Jason benar-benar bisa mati saat ini. Namun, pemilik gym hanya mendengus geli lalu menjelaskan bahwa meskipun ia tak tahu siapa orang lain yang disebut Jong Han, ia tahu satu hal pasti tentang Jason. Di sisi lain, Han memuji taktik Jason yang meludahi matanya, bertanya apakah itulah yang dimaksud Jason dengan pertarungan di medan perang. Jason menjelaskan sambil melepaskan jaketnya bahwa di medan perang, perkelahian tanpa senjata berubah menjadi kekacauan karena satu alasan sederhana. Orang tidak ingin mati. Senjata seperti pistol bisa langsung mematikan semangat bertarung seseorang. Tapi dalam pertarungan tangan kosong, kematian tidak datang seketika, hanya dengan satu pukulan.
Dengan gerakan cepat, Jason melemparkan jaketnya ke arah Han sambil bertanya, apakah Han tahu perbedaan terbesar antara orang yang pernah melalui perang dan mereka yang tidak? Han menduga Jason hendak menutupi matanya atau melakukan serangan kejutan dari balik jaket, sesuatu yang menurutnya terlalu klise. Namun, apa yang sebenarnya terjadi jauh lebih kejam. Sebuah pisau kecil melesat dari dalam jaket menancap dalam di paha Han. Inilah mengapa pemilik gym tidak terlalu peduli dengan hal itu. Dari semua orang yang pernah ia kenal, Jason adalah bajingan paling kejam, bahkan sejak ia masih anak-anak. Kenangan lama kembali menghantui Han. Ia kecil, berdiri dengan kebingungan, menatap kakak tirinya yang menggenggam pisau. Saat ia bertanya dengan polos, sang kakak menatapnya dengan penuh kebencian, memperingatkannya untuk tidak pernah lagi memanggilnya kakak. Ia bahkan mengatakan bahwa Han seharusnya tidak pernah dilahirkan, begitu pula ibu mereka yang hanya dianggap sebagai pengganggu oleh keluarga mereka. Tangis ketakutan memenuhi wajah Han kecil saat ia meminta maaf, namun sang kakak hanya tertawa sinis, menjelaskan bahwa mereka tidak lebih dari tisu toilet bagi keluarga itu, digunakan dan dibuang. Dengan senyum keji, kakaknya memerintah Han untuk melepas celananya. Mulai hari itu, setiap kali merasa kesal, ia berencana meninggalkan bekas luka di tubuh Han dengan pisau itu. Beberapa jam kemudian, Han kecil yang terluka parah tertatih-tatih mendekati ibunya, menangis karena sakit yang tak tertahankan di pahanya yang penuh luka. Namun sang ibu hanya menasihatinya untuk bertahan. Saat Han berusaha menjelaskan apa yang dilakukan kakaknya, ibunya malah menamparnya. Dengan dingin, ia memperingatkan Han agar tidak mengeluh. Mereka hidup menumpang belas kasihan. Jika tidak ingin terlantar di jalanan, maka Han harus menggigit lidahnya, bertahan, dan membiarkan dirinya mengeras hingga akhirnya bisa menggigit balik. Itulah dunia bagi orang-orang tanpa kekuasaan, menderita namun tetap tersenyum. Han kecil mengangguk dengan mata penuh air mata, berjanji akan menjadi lebih kuat. Sementara itu, ibunya menyuruhnya mengobati lukanya dan meninggalkannya sendiri, menutup pintu rapat-rapat. Di balik pintu, sang ibu jatuh terduduk, mencengkeram dadanya, menangis dalam keputusasaan. Kembali ke masa kini, Han menatap Jason dengan tatapan kosong, mencatat dalam pikirannya betapa absurditas tanpa aturan benar-benar terasa seperti di medan perang. Jason yang memperhatikan reaksi Han merasakan keanehan. Pisau menusuk paha seharusnya membuat siapapun menjerit, namun Han hanya mencengkeram gagang pisau itu, bersiap mencabutnya. Jason memperingatkan bahwa mencabut pisau dalam kondisi begitu hanya akan memperburuk keadaan. Namun Han, dengan wajah tanpa ekspresi, mengatakan bahwa apapun yang terjadi nanti, itu urusan belakangan. Namun Jason sebenarnya memperingatkan hal lain. Dalam satu gerakan cepat, ia mengangkat kakinya dan menginjak gagang pisau, menancapkannya lebih dalam ke paha Han. Jeritan memilukan akhirnya meledak dari mulut Han. Ia terjatuh, tubuhnya bergetar di tanah, tapi anehnya ia tertawa, menggambarkan betapa luar biasanya rasa sakit itu. Tawa itu menarik perhatian Jason, membuatnya sedikit heran. Han masih terbaring sambil terisak tertawa, mengakui bahwa mungkin memang benar. Orang-orang yang pernah mempertaruhkan nyawanya di medan perang benar-benar berbeda dari manusia biasa. Dengan darah mengalir dari luka di pahanya, Han menatap Jason dengan senyum miring. Ia bertanya apa yang Jason rencanakan sekarang setelah dirinya tak berdaya. Akankah Jason akhirnya menghabisinya? Han memohon agar Jason membunuhnya saja. Ia tidak ingin berakhir di penjara. Jika mati di sini, ia bahkan bisa menyapa keluarga Jason yang sudah meninggal di surga. Ejekan itu membuat Jason geram. Tanpa ragu, ia mengayunkan kakinya menghantam wajah Han. Jason menatap Han yang terhuyung, suaranya penuh ketegasan. Ia tidak akan membiarkan bajingan seperti Han mati semudah itu. Ia tidak peduli seperti apa masa lalu Han. Tidak ada masa lalu sekelam apapun yang bisa membenarkan semua kekejaman yang dilakukan Han hari ini. Jason hanya berencana melemahkannya, membuatnya cukup rapuh sehingga pertarungan Han berikutnya melawan Sejun akan menjadi lebih seimbang. Sementara itu, di tengah kota, detektif Jang terbangun di atas pundak Jung Ho, sahabat Jason. Kebingungan dan refleks bertahan hidup membuat Jang hampir saja menghantam wajah Jung Ho. Dengan cepat, Jung Ho menjelaskan bahwa Jason masih sibuk menangani sisa musuh, sementara mereka berdua sedang dalam perjalanan ke rumah sakit. Detektif Jang bergulat untuk turun, berteriak bahwa mereka harus kembali. Jung Ho mencoba menenangkan, menyatakan bahwa bukan berarti Jason akan kalah.
Namun Zhang tiba-tiba berteriak bahwa mereka sudah ditipu. Mereka harus segera kembali. Ia yakin Jason tidak akan bisa menangani situasi itu sendirian karena semua ini ternyata telah dirancang oleh Presiden Han untuk menjebak Jason di pabrik. Di sisi lain, Jason hanya tersenyum saat melihat kedatangan polisi yang akhirnya tiba di lokasi, menyaksikan dirinya menghajar Han. Namun 1 jam sebelumnya, keadaan jauh berbeda. Pada saat itu, Detektif Zhang masih sadar dan menjadi tawanan Presiden Han bersama anak buahnya. Meski terpojok, Zhang mengancam bahwa jika mereka tidak membunuhnya, ia akan memastikan Han diadili seberat-beratnya. Ancaman itu hanya membuat Presiden Han tertawa kecil. Ia memuji keteguhan prinsip sang detektif, bahkan di ujung tanduk sekalipun. Han kemudian bertanya, apa yang bisa dilakukan polisi jika Zhang mati. Detektif yang hilang hanya akan berujung pada penyelidikan orang hilang biasa dan akhirnya dilupakan sebagai kasus tak terpecahkan. Namun ia meyakinkan bahwa masa depan Zhang tidak seburuk itu. Ia menyebutkan bahwa Jason saat ini bersama seorang teman berambut oranye. Mereka hanya perlu memisahkan Jason dari sahabatnya. Untungnya Jason punya kelemahan. Ia akan selalu memastikan orang-orang di sekitarnya selamat, bahkan jika itu membuatnya sendiri rentan. Detektif Zhang dengan napas berat menegaskan bahwa ia tidak akan membiarkan Han berhasil. Ia berjanji akan terus mengejar Direktur Kim dan Presiden Han sampai akhir. Namun Han dengan tenang membalas bahwa ia akan memastikan Detektif Zhang tidak akan menjadi detektif lebih lama lagi. Tanpa bukti, melanggar prosedur, datang sendirian ke TKP, dan berkolaborasi dengan mantan tentara Amerika yang dikenal pembunuh, semua itu akan membuat karier Zhang hancur, didemosi menjadi sekadar petugas lalu lintas. Han menegaskan kembali bahwa orang tanpa kekuasaan tidak akan pernah bisa mengubah apapun, tak peduli seberapa keras mereka berusaha. Dan dengan satu pukulan cepat, ia membuat Detektif Zhang terkapar tak sadarkan diri. Kini di masa sekarang, polisi mengarahkan taser mereka ke arah Jason, memerintahkannya untuk melepaskan Han dan mengangkat kedua tangannya. Jason hanya menatap diam, membuat polisi mengulangi perintah mereka dengan suara lebih keras. Dengan nada dingin, Jason bertanya mengapa mereka datang terlambat, padahal laporan tentang pabrik itu sudah dibuat sejak lama. Di saat itu, Han sambil tertawa terbahak-bahak menyela. Ia mengejek Jason, mengatakan bahwa polisi justru datang pada waktu yang sempurna. Ia menantang Jason, bertanya apa yang akan ia lakukan sekarang. Daftar kejahatan Jason sudah lengkap, memasuki properti pribadi tanpa izin, penyerangan dengan senjata, dan kini percobaan pembunuhan. Han mengingatkan bahwa berita utama esok hari sudah hampir pasti. Seorang kriminal ditangkap di tempat kejadian dan disetrum polisi setelah laporan percobaan pembunuhan diterima. Han dengan suara serak membayangkan betapa mudahnya membentuk opini publik. Seorang mantan tentara Amerika dengan catatan membunuh banyak orang dan menderita PTSD akan menjadi bahan berita yang sempurna untuk surat kabar. Ia membayangkan menawarkan 10 juta won dan segerombolan jurnalis akan menjual jiwa mereka demi mendapatkan cerita panas itu. Saat perangkap yang dirancangnya mulai menutup, salah satu polisi menembakkan taser ke arah Jason. Namun Jason dengan sigap menarik rambut Han, menggunakan tubuh Han sebagai tameng. Arus listrik mengalir liar, membuat tubuh Han menggeliat di tanah, sementara dua polisi panik berusaha mati-matian mematikan alat itu. Jason bergumam pelan, seolah berbicara pada dirinya sendiri bahwa jika akar korupsi tidak dipotong, maka penyakit itu akan menyebar dan merusak segalanya. Karena itu, polisi korup seperti di hadapannya sekarang harus disingkirkan dengan kapaknya. Kedua polisi itu mundur dengan ketakutan, berteriak bahwa mereka adalah petugas Korea. Namun Jason menatap mereka dingin, sama sekali tidak peduli. Ia memperkenalkan dirinya sebagai pembantai dari Texas, seorang prajurit yang sudah kehilangan hitungan berapa banyak orang yang ia habisi di medan perang menggunakan kapaknya. Ia mengancam bahwa mereka bisa menyapa para korban di surga, lalu mengangkat kapaknya tinggi-tinggi dan menyerbu mereka. Panik, kedua polisi itu langsung kabur, tak berani menoleh ke belakang. Jason menatap punggung mereka yang menjauh, lalu melirik Han yang tergeletak. Ia bertanya, penuh sindiran, apakah itu perangkap besar yang disiapkan Han? Jika ia tidak berhasil ditangkap, maka semua rencana Han hancur. Han yang masih terengah-engah karena sengatan listrik mengutuk kebodohan para polisi itu. Namun ia tetap yakin karena semua tindakan Jason baru saja menambahkan daftar panjang kejahatannya. Tujuannya tetap tercapai, memisahkan Jason dari Sejun dan menyeretnya ke pengadilan. Jason hanya tersenyum dingin.
Ia pun menarik tubuh Han, menyeretnya di tanah dengan tanpa belas kasihan. Ia menjelaskan bahwa dirinya berbeda dari detektif Zhang yang masih percaya pada keadilan polisi. Jason tahu di dunia nyata sebagian besar polisi mudah dibeli, dan itu berarti mereka ada di pihak Han. Ia membiarkan semua ini terjadi agar rencananya sendiri bisa berjalan sesuai keinginannya. Dalam benaknya, Jason teringat pada para pecandu yang pernah ia temui. Mereka bukan takut ditusuk atau dipenjara. Ada ketakutan lain yang jauh lebih besar. Dengan tenang, Jason mengeluarkan ponselnya dan menghubungi seseorang. Sementara itu, Han mulai sadar bahwa Jason telah menyeretnya keluar dari pabrik. Sebuah senyum kecil terbit di wajah Jason. Ia mengungkapkan bahwa ia telah meninggalkan hadiah kecil di dalam sana. Begitu sambungan telepon terhubung, sebuah ledakan besar mengguncang udara, api menjulang tinggi, menghancurkan seluruh laboratorium, gudang, dan stok obat-obatan milik Presiden Han dalam sekejap. Segala hasil kerja keras bertahun-tahun hancur menjadi debu. Han dengan tubuh gemetar karena marah, menyaksikan kehancuran itu. Ia bertanya dengan suara putus asa apakah Jason tahu apa yang baru saja dilakukannya. Jason dengan tatapan dingin menjawab bahwa ia hanya meledakkan sarang narkoba di hadapan bos kriminal. Han mencoba bersuara memperingatkan bahwa tindakan Jason akan membawa konsekuensi besar. Namun Jason memotongnya tajam. Apa yang terjadi hari ini, tegas Jason, adalah konsekuensi dari kesalahan Han sendiri. Ia memperingatkan agar Han tidak pernah lagi berani membandingkan dirinya dengan Jason. Han yang masih mencoba menahan amarahnya bersumpah bahwa ia akan membalas dendam. Tapi saat ia menoleh, Jason sudah berjalan menjauh, punggungnya menghilang di balik bayangan. Han berteriak memanggilnya, namun Jason hanya melemparkan satu peringatan terakhir. Ia harus pergi sebelum polisi benar-benar mengepung tempat itu. Jika Han berani menyentuh dirinya atau orang-orangnya lagi, maka Jason sudah siap. Karena cepat atau lambat, akan ada orang lain yang ingin menghabisi Han lebih dari sekadar Jason. Beberapa hari setelah insiden itu, berita di televisi menyiarkan tentang sebuah pabrik di pinggiran kota yang hangus dilalap api. Salah satu orang yang menonton berita itu adalah kakak Presiden Han, wakil presiden perusahaan milik ayah mereka. Pria itu tertawa terbahak-bahak begitu mendengar kabar tersebut, tawa yang cukup keras hingga membuat sekretarisnya menerobos masuk ke dalam ruangan dengan wajah cemas. Namun alih-alih mengkhawatirkannya, sekretaris itu malah dimarahi. Dengan semangat tinggi, sang wakil presiden memerintahkan sekretarisnya untuk segera menghubungi pengacara mereka. Ia sangat senang akhirnya memiliki celah baru untuk menyerang adik tirinya. Dalam hatinya ia memuji Han Junwoo yang berhasil mendaki lebih tinggi daripada yang semua orang perkirakan. Namun justru karena itu kejatuhannya nanti akan terasa jauh lebih menghancurkan. Di tempat lain, di kantor polisi, detektif Jang Kyung-sik menghadapi amukan bosnya. Sang atasan berteriak mengecam Jang karena berani bertindak di luar instruksi, menjalankan penyelidikan seorang diri. Dengan marah, ia mempertanyakan bagaimana mungkin seorang detektif bisa berteman dengan mantan tentara Amerika, apalagi tanpa bisa berbahasa Inggris. Dan kini mantan tentara itu hilang setelah menyebabkan kebakaran. Detektif Jang hanya menatap ke arah lain, pura-pura tidak paham. Ia berkilah bahwa ia hanya kebetulan lewat di pabrik itu dan melihat preman mengganggu orang-orang, jadi ia turun tangan. Namun sang atasan membentaknya, menegaskan bahwa pemilik pabrik sudah mengungkap kebenarannya. Para wartawan bahkan sudah bersiap menerbitkan berita, dan kini mantan tentara Amerika itu menjadi buronan. Dengan ketenangan yang bertolak belakang dari suasana, Jang meminta bukti. Tidak ada satupun barang bukti yang menghubungkan Jason dengan kebakaran itu. Ponselnya bisa diperiksa dan tetap tidak akan ditemukan apa-apa. Ia adalah polisi yang patuh hukum dan tak akan melakukan tindakan kriminal. Namun, ia juga menambahkan sambil menatap tajam bahwa meskipun polisi berpegang pada hukum, para kriminal terus bergerak lebih cepat, mengabaikan semua aturan. Detektif Jang mengakhiri dengan pernyataan bahwa ia tidak peduli jika harus dipindahkan ke bagian lalu lintas. Ia tahu dalam hatinya bahwa ia tetap jujur. Dengan langkah mantap, ia meninggalkan ruangannya, meninggalkan bosnya yang mendidih dalam kemarahan. Malam itu Hajin berkeliaran di kota setelah menerima pesan dari Jason yang memintanya untuk bertemu. Namun yang mendekatinya bukanlah Jason, melainkan seorang pria bertubuh besar yang menyerahkan ponsel kepadanya. Pria itu menjelaskan bahwa Jason tidak bisa datang dan ia yang dikirim sebagai gantinya. Dengan hati-hati, Hajin menerima ponsel itu. Di seberang sana, suara Jason terdengar menanyakan apakah pria besar itu membuatnya terkejut
terkejut. Ia meyakinkan Ha-jin bahwa pria itu adalah orang yang bisa dipercaya. Ha-jin segera menanyakan kabar Jason, matanya dipenuhi kekhawatiran. Ia bercerita bahwa beberapa hari lalu, polisi datang ke gym, bertanya macam-macam. Meski semua anggota mengaku tidak tahu apa-apa, kekhawatiran tetap menggantung di udara. Jason menenangkannya, mengatakan bahwa ia baik-baik saja. Namun, ia mungkin harus pergi untuk sementara waktu. Selama ia pergi, pria besar itu akan selalu ada di dekat Ha-jin, menjaga keselamatannya siang dan malam. Ia berjanji akan kembali membawa solusi agar Ha-jin, Se-jun, dan semua orang yang mereka sayangi tidak perlu lagi hidup dalam bayang-bayang bahaya. Untuk saat ini, ia hanya meminta Ha-jin menjaga diri dan tetap sehat. Beberapa hari kemudian, di dalam Kijujitsu Gym, para anggota duduk melingkar, mencoba memahami alasan di balik tindakan Jason. Pemilik gym berkomentar bahwa Jason bukan tipe orang yang bertindak tanpa alasan. Namun Kim, dengan mata berbinar penuh rasa ingin tahu, bertanya apakah benar pemilik gym tidak tahu apa-apa tentang Jason. Ia tampak terkagum-kagum dengan gagasan bahwa Jason mungkin mantan tentara pasukan khusus Amerika seperti dalam film-film. Ketika pemilik gym mengangguk tanpa ekspresi, Kim bertanya mengapa ia tidak pernah berusaha mencari tahu masa lalu Jason. Pemilik gym hanya menjawab dengan tenang bahwa seseorang tidak boleh mengorek masa lalu orang lain sampai mereka sendiri siap menceritakannya. Dan sekarang masa lalu Jason bukanlah hal yang penting. Yang harus mereka pikirkan adalah apa yang sedang terjadi dengannya saat ini. Choi ikut bergabung dalam percakapan, membagikan apa yang dikatakan Ha-jin kepada mereka. Ia menyampaikan bahwa Jason tampak tidak terluka dan tengah berusaha menghilang untuk sementara, namun berjanji akan kembali. Apa yang ingin Choi ketahui sekarang adalah apa yang dikatakan detektif saat berkunjung ke gym mereka sebelumnya. Pemilik gym itu menceritakan bahwa saat itu detektif Jang hanya menanyakan tentang identitas Jason. Tentu saja ia tidak bisa memberikan jawaban. Sang detektif lalu mengatakan bahwa ia tidak bisa menjelaskan secara rinci. Namun insiden yang melibatkan Jason sepertinya berkaitan dengan kejadian di mana Ha-jin pernah diserang. Ia menduga bahwa saat ini Jason tengah menyelidiki kasus itu sendirian. Mau tidak mau, mereka harus mempercayai sang detektif dan menunggu. Di depan kantor polisi, detektif Jang bertemu dengan seniornya, detektif Na. Dengan wajah penuh penyesalan, Jang meminta maaf karena bertindak sendiri. Namun Na dengan ketenangan khasnya percaya bahwa Jang pasti punya alasan kuat. Meski begitu, ia menasihati Jang bahwa seharusnya ia membawanya serta bukannya memikul beban ini sendirian. Bekerja bersama akan jauh lebih mudah. Jang mengangguk memahami logika itu. Namun ia mengingatkan bahwa detektif Na memiliki keluarga yang harus dinafkahi. Detektif Na hanya tertawa kecil meyakinkan bahwa selama ia masih punya tubuh untuk bekerja, keluarganya tidak akan kelaparan. Menurutnya, lebih baik menjadi mantan polisi yang bermartabat daripada hidup sebagai polisi yang tercoreng nama baiknya. Setidaknya, ia tidak perlu merasa malu di hadapan istri dan anaknya. Namun, detektif Na juga tidak menahan kritik. Ia menegur Jang yang terlalu berusaha terlihat keren dengan bertindak sendirian. Karena keputusannya itu, kini ia malah membuat kesalahan besar dan butuh orang lain untuk menyelamatkannya. Detektif Jang menundukkan kepala, mengakui bahwa ia memang masih polisi biasa yang bermimpi membanggakan diri dengan mengungkap kasus besar. Sayangnya para penjahat yang mereka hadapi terlalu licik. Sementara itu di sebuah kamar, rumah sakit mewah yang dijaga ketat oleh anak buahnya, Han beristirahat setelah luka di pahanya diperban. Di ruangan itu, ia tengah mengadakan pertemuan dengan Direktur Kim, yang sudah mulai menyarankan agar mereka segera mencari pabrik baru dan melanjutkan operasi. Namun, percakapan mereka terhenti mendadak saat pintu kamar terbuka tanpa peringatan. Direktur Kim terkejut karena ia sudah memerintahkan penjaga agar tidak membiarkan siapapun, bahkan dokter sekalipun, masuk. Sebelum sempat berkata apa-apa, sebuah tinju menghantam wajahnya, membuatnya terhuyung. Han menatap dengan bingung, bertanya apa yang mereka inginkan. Dari balik pintu, muncullah sosok kakaknya dengan senyum mengejek. Ia memperkenalkan pria berjas itu sebagai pengawal barunya, lalu mengomentari bagaimana Han tampaknya baru saja mengalami kecelakaan besar. Ia menawarkan dengan nada penuh sindiran untuk membantu Han membangun bisnisnya lagi di lokasi baru. Namun senyum kakaknya tak bertahan lama. Ia dengan dingin mengingatkan Han bahwa ia satu-satunya yang masih bisa tersenyum sekarang. Sang ayah di sisi lain sangat murka. Kakaknya ada di sana bukan atas kemauan sendiri, melainkan membawa perintah dari ayah mereka.
Mata kakaknya beralih ke Direktur Kim, menuntut penjelasan mengapa bisa ada bom di pabrik, apalagi di Korea, di mana hal seperti itu tidak pernah terjadi. Direktur Kim hanya bisa menunduk dan meminta maaf tanpa berani membalas tatapan itu. Setelah itu, kakaknya berbalik menatap Han lagi. Ia menyampaikan perintah ayah mereka. Karena butuh waktu untuk membangun pabrik baru sebagai bentuk kompensasi kepada para pelanggan VIP, mereka akan fokus meningkatkan efektivitas obat baru yang sempat diamankan. Ia tidak peduli siapapun yang akan menjadi kelinci percobaannya, bahkan jika itu harus dilakukan terhadap Lin Sejun atau siapapun. Yang penting bagi mereka sekarang hanyalah satu hal. Han harus membuktikan bahwa produk mereka berhasil. Sebelum meninggalkan kamar rumah sakit, kakak Han memberikan nasihat tajam, memperingatkannya untuk tidak lagi menunjukkan kesombongannya. Setelah itu ia pergi diiringi pengawal barunya, meninggalkan Han yang mendidih dalam kemarahan, bertanya-tanya di mana Lin Sejun berada saat ini. Sementara itu, Sejun menghabiskan hari-harinya di klub tinju berlatih keras bersama Duhan. Duhan mengakui bahwa Sejun memang menunjukkan banyak peningkatan, namun tetap saja belum cukup untuk bertarung melawan Han. Tak peduli seberapa besar keinginan Sejun, dalam kondisi saat ini, kemenangan dengan cara biasa hanyalah mimpi. Dengan Jason yang kini menghilang, Duhan memperingatkan bahwa Sejun tidak boleh gegabah. Jika ia terluka, maka Hajin akan lebih menderita lagi. Yang harus mereka lakukan adalah melihat masalah jangka panjang dan sedikit lebih mempercayai pihak kepolisian. Sejun menunduk sejenak lalu mengungkapkan bahwa ia dulu berpikir seperti Duhan. Namun setelah kunjungan Han ke gym mereka, ia memutuskan bahwa ini bukan sekadar soal balas dendam. Ia ingin menghentikan mereka sepenuhnya, memastikan bahwa orang-orang seperti Han tidak pernah mendekati mereka lagi. Itulah satu-satunya cara agar ia bisa berdiri di hadapan Hajin dengan bangga, bahkan jika itu berarti harus mematahkan kaki Han Junwoo dan membuatnya pincang seumur hidup. Duhan memahami perasaan itu, namun ia tetap mengingatkan bahwa dengan kemampuan saat ini, Sejun masih belum mampu melakukannya. Namun sebelum ia bisa melanjutkan, pandangannya tertarik oleh seseorang yang baru saja masuk ke dalam gym. Sejun berbalik dan melihat seorang wanita menyapa Duhan. Bingung, ia bertanya siapa dia, tapi wanita itu hanya tersenyum penuh percaya diri, mengatakan bahwa mereka akan saling mengenal perlahan. Wanita itu adalah Suhyun, salah satu teman lama Jason. Beberapa hari sebelumnya, di tengah malam yang sunyi, Suhyun menemui Jason yang masih bersembunyi. Dengan nada santai, ia bertanya permintaan apa lagi yang diinginkan Jason kali ini, dan berapa lama ia berencana terus bersembunyi. Jason menjawab bahwa semua tergantung bagaimana situasi berkembang. Alasannya memanggil Suhyun kali ini adalah karena ia membutuhkan seseorang untuk menjaga Hajin tanpa henti siang dan malam. Ia yakin seseorang akan mencoba menyerang Hajin sehingga ia memerlukan penjaga yang cukup kuat untuk menakut-nakuti siapapun yang berniat jahat. Jong-ho memang petarung yang bagus, tapi menurut Suhyun, ia terlalu bodoh untuk tugas itu. Namun, ia mengenal seseorang yang kuat dan pendiam dan akan mengirim orang itu. Jason lalu mengutarakan permintaan lain. Kali ini, ia ingin Suhyun melatih Sejun secara langsung, bukan sekadar mengajarkan bela diri, tetapi mengajarinya bertarung dengan taruhan nyawa. Suhyun tertarik, langsung menyetujui, apalagi karena ia menganggap Sejun bocah yang imut. Namun Jason menegaskan bahwa ini bukan tentang kesenangan. Ia ingin Sejun belajar bertarung seperti seseorang yang benar-benar siap untuk membunuh jika diperlukan. Kembali ke masa sekarang, Suhyun menatap Sejun dengan sorot mata tajam, memberitahunya bahwa jika ia benar-benar ingin membunuh seseorang, maka ia juga harus belajar bagaimana caranya. Duhan saja tidak cukup sebagai pelatih untuk tujuan sebesar itu. Tak lama kemudian, manajer gym datang dan bertanya apa yang sedang dilakukan Suhyun. Dengan santai, Suhyun menyerahkan amplop berisi uang tunai sebagai pembayaran untuk menggunakan fasilitas gym. Ia bahkan menawarkan diri untuk mencarikan sparring partner bagi Duhan. Sebenarnya, manajer gym memang kesulitan mencari lawan tanding untuk Duhan karena kehebatannya, tapi Suhyun dengan tenang meyakinkan bahwa ia mengenal seseorang yang mahir dalam tinju.
Sementara itu, Sejun hanya bisa memandang bingung, bertanya-tanya mengapa gadis cantik itu tiba-tiba ingin sparring dengan mereka. Suhyun dengan ekspresi penuh percaya diri menjelaskan bahwa semua ini adalah permintaan Jason. Ia sendiri biasanya tidak terlibat dalam urusan seperti ini, namun kali ini ia membuat pengecualian, semua demi membantu Jason. Begitu bertemu dengan Suhyun, Sejun langsung menanyakan keberadaan Jason dan apakah ia baik-baik saja. Dengan tenang, Suhyun meyakinkannya bahwa Jason dalam kondisi aman. Namun, ia memperingatkan bahwa yang perlu Sejun khawatirkan sekarang bukan Jason, melainkan dirinya sendiri. Tak seperti Jason yang masih bersikap lembut, Suhyun tidak akan peduli meski Sejun masih di bawah umur. Sejun sebenarnya tidak sepenuhnya memahami siapa gadis ini atau maksud dari semua perkataannya. Namun, karena ini adalah permintaan Jason, ia berjanji dalam hati untuk melakukan apapun yang diperintahkan Suhyun, tanpa mengeluh. Mendengar keteguhan itu, Suhyun tersenyum penuh arti. Sejun lalu bertanya apakah pelatihan yang akan ia jalani akan memakan waktu lama, karena ia ingin segera memulai. Ia tidak sabar lagi ingin mengalahkan Han Junwoo. Suhyun mengungkapkan bahwa kaki Han memang terluka parah karena ditusuk, sehingga ia butuh waktu untuk pulih. Mendengar itu, Sejun dengan polos bertanya mengapa mereka tidak langsung saja menghajar Han sekarang selagi ia masih lemah. Suhyun tersenyum tipis, mengakui bahwa ide itu juga sempat terlintas dalam pikirannya. Namun, Jason secara khusus memintanya untuk tidak melakukannya. Permintaan Jason adalah untuk membuat Sejun menjadi petarung sejati. Antusiasme Sejun meledak. Ia ingin segera mulai, membuat Duhan yang berada di sebelahnya tampak ketakutan. Namun, Suhyun menjelaskan bahwa dirinya bukanlah lawan sparring, melainkan pelatihnya. Sejun harus berlatih melawan seseorang dengan tubuh dan gaya bertarung yang lebih mirip Han Junwoo. Dan tentu saja Suhyun sendiri tidak memenuhi kriteria itu. Untungnya, orang yang akan menjadi lawannya akhirnya datang. Dengan santai, pria itu bertanya pada Suhyun apakah mereka bisa segera memulai karena ia sudah datang terlambat. Sejun bertanya apakah mereka akan berlatih di atas ring, tapi Suhyun hanya tersenyum nakal. Ia mengatakan bahwa mereka tidak perlu masuk ring karena yang ia ingin lihat hanyalah seberapa lama Sejun bisa bertahan hidup. Kebingungan melintas di wajah Sejun. Namun jawaban segera datang saat pria itu tiba-tiba mencoba menusuk matanya. Sejun panik melompat mundur bertanya-tanya pelatihan macam apa ini. Namun pria itu, Jung-ho, hanya tertawa bahagia sambil melayangkan tinju ke wajahnya. Pemilik gym melihat kekacauan itu mencoba menghentikan pertarungan. Ia berteriak bahwa ini bukan latihan tanding, tapi penganiayaan. Namun Suhyun dengan tenang menghentikannya. Ia menjelaskan bahwa Jung-ho hanya akan bertinju dengan Sejun, tidak lebih. Sementara itu, yang ingin dipelajari Sejun bukanlah teknik bertanding biasa. Di tengah hujan pukulan, Sejun berusaha bertahan. Ia mencoba membalas dengan sebuah pukulan, namun Jung-ho dengan mudah menangkap tinjunya dan membalas dengan pukulan keras yang mendarat tepat di wajah Sejun. Dunia berputar di mata Sejun, namun Jung-ho tidak memberinya waktu bernapas. Satu pukulan lagi menghantamnya, menjatuhkannya telentang ke lantai. Suhyun berjongkok di sampingnya, menawarkan kesempatan untuk menyerah. Ia memperingatkan bahwa semua ini hanya akan menjadi lebih sulit. Jika ia tidak yakin, lebih baik berhenti sekarang daripada membuang waktu mereka berdua. Namun dengan wajah berlumuran darah, Sejun malah tersenyum lebar. Di balik rasa sakit, ada kebahagiaan tulus. Ia merasa akhirnya menemukan seseorang yang benar-benar mau melatihnya dengan serius tanpa memperdulikan apakah ia akan terluka atau tidak.